Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan, nama saya Riki Anggara Putranto. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Saya membuat video ini dalam rangka untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu kelainan jaringan penyangga gigi dan penata laksanaannya. Mata kuliah ini berbobot 5 SKS. Adapun capaian pembelajaran prodi untuk keterampilan khusus pada mata kuliah ini yaitu mampu menegakkan diagnosis awal, diagnosis banding, dan diagnosis akhir, serta menetapkan rencana perawatan dan prognosis penyakit berdasarkan teori dan patogenesisnya. Kedua, mampu menyusun rencana perawatan gigi dan mulut berdasarkan analisa data sesuai konsep kedokteran gigi klinik. Ketiga, mempertimbangkan siklus hidup pasien dan kondisi sosio-budaya secara mandiri. Keempat, mampu membuat keputusan dan melakukan perawatan gigi dan mulut secara mandiri sesuai dengan metode dan prosedur baku. Mampu memilih dan mendemonstrasikan penggunaan material, peralatan, dan teknologi kedokteran gigi untuk perawatan gigi dan mulut. Mampu memanfaatkan teknologi dan informasi di bidang kedokteran gigi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep teoritis umum tentang penyakit periodontal. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis mendalam tentang penata laksanaan, kelainan, dan penyakit periodontal. Ketiga, mampu menguasai konsep teoritis tentang hubungan antara jaringan periodontal dengan lesi endodontik, perawatan orto, dan perawatan prostodontik. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas mengenai indeks periodontal, faktor etiologi lokal dan sistemik, proses peradangan dan pola kerusakan tulang, penyakit gingiva akut, AIDS, gingival enlargement, klasifikasi, dan diagnosis. Juga mengenai prognosis, rencana perawatan baik perawatan darurat, fase fiotropik, fase bedah, fase restoratif, dan fase pemeliharaan, serta periodontal medicine, perawatan hipersensitif dentin, dan hubungan ortoperio, hubungan prostoperio, dan endoperio. Pustaka utama untuk mata kuliah ini yaitu dari Redstart Color Atlas of Periodontology, Newman Takei Carranza Clinical Periodontology, Cohen Atlas of Cosmetic Reconstructive Periodontal Surgery, Reddy S. Essential of Clinical Periodontology and Periodontic, Sato Periodontal Surgery, Glickman Clinical Periodontology, Goldman, Cohen Periodontal Therapy, Butler Periodontic Revisit, and Misk Contemporary Implant Dentistry. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu berupa kuliah umum, kuliah mimbar, diskusi integrasi, dan juga seminar, serta adanya pelaksanaan skill lab. Untuk assessment, kami memberikan tugas, kuis, dan juga ujian. Berikut saya tayangkan kegiatan yang saya lakukan dalam melaksanakan pengajaran di mata kuliah ini. Terima kasih. Foto klinis dari depan ya. Nah ini bisa kita lihat objeknya berada di tengah, gigi incisifnya gigi anteriornya tepat berada di tengah dengan beberapa gigi posteriornya terlihat sebagian. Nah, ini yang ideal ya. Nah di foto ini juga terlihat suatu tanda olah daging yang buruk. Kita lihat di sini masih gingivanya membulat, ya. Itu mengalami peradangan, dan kita lihat di sini ada kalkulus ya, yang hitam-hitam yang kasar itu kalkulus ya. Nah ini kita lakukan dokumentasi. Nah kemudian kalau mengenai yang langsung aja boleh. Tadi setelah kita lakukan pendapatan dan kita berikan indeks, kemudian baru kita melihat struktur dari gigi-gigi ada kelainan atau tidak.
Biasanya kita lihat ada 4 macam ya. Di mahkota itu ada abrasi, erosi, sama atrisi. Ya, jadi 4 itu ya kelainan yang biasanya terjadi pada mahkota. Ya, kalau erosi itu biasanya karena pengaruh zat kimia. Kemudian ada yang namanya abrasi. Abrasi itu efek dari penyikat gigi yang tidak benar ya. Jadi terlalu keras biasanya akhirnya gusinya mengalami penurunan. Nah, kemudian atrisi itu di sini disebut juga yaitu occlusal wear. Jadi akibat dari kontak fungsional dengan gigi lawan. Jadi terlihat jelas. Cirinya apa? Cirinya ialah mahkotanya sudah tidak berbentuk sempurna. Ya. Dan melihat kan, atau lihat saja atau teman bisa kita lihat kalau ada yang sudah mulai atrisi, jadi mahkotanya sudah terkikis gitu ya, rata. Itu berarti ada suatu kelainan. Dia selalu pengaruhan kontak. Nah, biasanya atrisi ini dapat menimbulkan keluhan, yaitu adanya rasa pilu, ya. Karena apa? Karena biasanya kalau ada atrisi, emangnya sudah terkikis, akhirnya dagingnya terekspos. Oke. Ya, ini satu contoh abrasi itu ya yang di atas itu karena mengikat gigi. Nah, ini contohnya yang atrisi. Ya, kita lihat di sini. Jadi giginya tuh rata tuh ya, gigi anterior itu dari gigi 2 ke gigi 2 gitu. Itu berarti kita mesti periksa adanya suatu kelainan pada kontak fungsionalnya. Nah, yang terakhir kita lihat dalam suatu pemeriksaan klinis dalam kita melakukan dalam untuk merencanakan menetapkan suatu diagnosis, yang utama pada penyakit periodontal adalah pergoyangan. Ya. Kenapa? Pergoyangan itu merupakan salah satu ciri utama bahwa sudah terjadinya kerusakan tulang alveolar. Kalau sudah terjadi kerusakan tulang alveolar, boleh dibilang pasien sudah mengalami periodontitis. Ya. Pergoyangan ini merupakan salah satu ciri yang paling mudah kita lihat dan juga ini dirasakan oleh pasien. Pasien pasti datang untuk mencari pengobatan, biasanya karena sudah timbulnya keluhan pergoyangan. Nah, ini cara memiksanya dengan instrumen dan dengan jari. Nah, pergoyangan tadi ada berbagai macam penyebabnya. Sebenarnya yang pertama, kalian bayangin saja kalau gigi itu kan disupport oleh tulang alveolar ya, supaya dia bisa berdiri tegak. Nah, kalau terjadi pergoyangan berarti bisa dibilang jaringan pendukungnya sudah tidak intak. Ya. Nah, bisa kita juga sudah terjadi adanya bone loss. Juga bisa terjadi karena trauma post occlusion. Trauma post occlusion itu apa? Jadi kita tiap hari lakukan suatu gerakan oklusi. Nah, gerakan oklusi yang tidak normal, yang tidak wajar akan menimbulkan cedera, ya, baik pada gigi maupun pada jaringan pendukungnya. Nah, itu akan menyebabkan yang kita sebut namanya trauma post occlusion. Jadi kalau kamu beroklusi biasa,
tidak ada perubahan, tidak ada kelainan, ya saya tidak jadi trauma. Ya, tapi kalau sudah terjadi kelainan pada giginya, kayak tadi ya ada atrisi, ya, kemudian ada atraksi. Ketika sudah ada kontak yang tidak baik, ya, yang tidak benar, gitu. Nah itu akan menimbulkan yang namanya trauma. Nah trauma ini juga seringkali menjadi penyebab utama dari kegoyangan gigi. Extension inflammation, spread inflammation, nah inflamasi ya. Jadi kalau adanya kelainan, adanya inflamasi pada daerah apikal, nah juga bisa menyebabkan terjadinya pergoyangan. Tapi biasanya pergoyangan ini bersifat temporer ya. Jadi ketika inflamasinya sembuh atau hilang, dia akan pergoyangannya akan hilang. Nah kemudian penyebab pergoyangan ini bisa juga karena bercak periodontal, kemudian juga karena masa kehamilan atau ada masa menstruasi. Itu karena pengaruh hormon ya, pengaruh hormon, sirkulasi darah menjadi lebih banyak yang parah dengan periodontal dan itu akan menyebabkan pelebaran ligamen periodontal. Itu akan menyebabkan dia goyang yang bersifat sementara. Karena dia masuk ke dalam sulcus, jadi membayangkan itu sikat gigi, kemudian ada model, kamu udah punya modelnya ya, nanti itu di posisi sikat 45 derajat terhadap tubuh gigi masuk ke dalam sulcus, itu diperhatikannya. Kemudian digetarkan memutar pendek-pendek 20 kali pada tiap lokasi. Tiap lokasi meliputi 3 sampai 4 gigi. Terus ya seperti ini ya, dia masuk dalam sulcus, tapi masuknya nggak sampai banyak. Pokoknya ada bagian yang masuk ke dalam sulcus. Nah ini masih bebas, kemudian digetarkan mulai pendek dan digerakkan, digeser kanan kiri seperti itu ya. Terus, nah ini polanya. Tadi kan setiap 3 atau 4 gigi, jadi kalau anterior dari gigi 1 sampai 3, 1 sampai 3, kalau posterior gigi 4 sampai gigi 6, gitu ya. Jadi per 3 gigi biasanya, 3 sampai 4 gigi. Terus, nah ini ilustrasinya bisa kita lihat di situ ya, arahnya 45 derajat, bulunya masuk ke dalam sulcus itu, terus dibesarkan pendek-pendek. Terus, ya ini sama ya, 11. Terus, nah kemudian teknik kedua, kalau bas tadi yang digunakan untuk apa? Untuk dalam kondisi normal, artinya pasien tidak memiliki kelainan, tidak memiliki penyakit gusi, yang kondisinya normal saja, itu pakai bas. Kemudian kita tahu teknik kedua ini ada yang namanya charter. Nah ini terbalik ya posisinya. Kalau tadi 45 derajat ke sulcus, sekarang posisikan 45 derajat ke arah koronal. Ya sama digetarkan, ditekankan ke gingiva, periodontal, kita lihat ya di sini menjauhi sulcus, jadi dia arahnya ke mahkota gigi ya. Terus seperti itu. Ya, di sini dilihat bulu sikarnya tegak lurus ya, jadi pokoknya terbalik dengan bas tadi, ini harus menjauhi sulcus, tidak boleh masuk ke dalam sulcus. Nah, di sini yang berbeda dari indikasinya dengan metode bas. Jadi kalau charter itu fokus untuk memijatkan gingiva pada pasien dengan yang menderita periodontitis lanjut dan digunakan selama penyembuhan
pasca bedah. Jadi biasanya ini diindikasikan untuk pasien yang setelah menjalani perawatan bedah periodontal. Contohnya apa? Kuret, bedah flat gitu ya. Nah, kenapa? Untuk mencegah rusaknya attachment aparatus yang masih belum matang. Jadi intinya kita melindungi si sulcus ya, yang terutama yang setelah menerima perawatan bedah. Karena dia setelah perawatan bedah jaringan membutuhkan waktu untuk healing ya, tidak langsung sembuh 7 sampai 21 hari. Nah, itu kita instruksikan pasien untuk menyikat giginya dirubah ya dengan metode terapi. Nah, yang terakhir yaitu teknik modifikasi atau yang disebut juga Stillman. Nah, dia miringnya ke apikal tapi tidak boleh masuk sulcus. Jadi posisi hampir mirip dengan bas tadi. Tapi kalau bas tadi masuk sulcus 1 sampai 2 mili, kalau ini tidak. Ya. Sama polanya ditarik juga, mengental pendek-pendek 20 kali ditarik kolom. Oke, nah sini dilihat. Ya, di situ perbedaannya ya. Kemudian dirotasikan ya, bergerak ke arah fokusal. Ya, ini Stillman ya, dilihat. Saya rasa teknik juga gigi kalian pasti paham mudah ya. Kelihatan di teknik-tekniknya, dilihat apa perbedaannya dan indikasinya, itu yang penting. Kapan kita pakai gelas, kapan pakai catat, kapan pakai Stillman. Terus perawat yang dikasih tuh panjang sebenarnya. Jadi kamu jangan mesti ukur dulu kira-kira kebutuhannya berapa. Diminta dari gigi C. Jadi kamu kira-kira aja dulu ya. Kira-kira C itu sampai di mana? Kira-kira ini kan sampai sini ya. Ini ya. Nah, terus kira-kira ya. Nanti ininya kan akan diikat dengan kawat minor ya. Gitu ya. Tiap kemudian ini akan di continuous dulu kan, yang di tempatnya yang nggak ada giginya. Jadi kamu kira-kira dulu untuk mengukur berapa kebutuhan kawat mayornya. Jangan sepanjang ini kamu taruh di mulut, kalau di pasien kasihan nanti dia nusuk-nusuk. Nah ini kira-kira segini lah ya. Ini kamu gunting potong ya. Ini nggak perlu sepanjang itu. Oke gitu ya. Nah, sekarang udah dapat kira-kira. Sekarang kamu siapin ini, biar aja dulu di sini. Kamu tekan dulu ya di sini. Terus kemudian kamu siapkan kawat minor. Nah, kawat minor itu berapa panjang? Nah, kira-kira aja. Jadi nggak usah panjang-panjang, kira-kira 2 cm lah, segini ya. Segini ya. Ya. Ini kayaknya kan 2 cm itu. Nanti akan masuk, terus kemudian dipilih ini tong. Nah, setelah itu pakai needle holder ada ini. Nah, terus ini kawat ini ada 2 sisi kan ya, atas dan bawah. Ini harus masuk di bawah interdental ya, di bawah interdental. Jadi kamu masukkan satu di bawah. Ini ada 2 kawat kan ya, yang dibuka dan di luar ya. Ini kawat ini kecil ini harus menjepit ya, harus menjepit. Jadi ini kamu masukkan. dentin gigi 23 tarik. Ya, ada lain mengenai diagnosis, ada satu lagi kita kan bisa memberikan mengenai diagnosis selain positif dentin pada kasus ini 1B. Ada yang menjawab?
saat ini serta ditambahnya dengan acute infection yang menumpuk menyebabkan bakteri menginfeksi gigi 15 sehingga pada pasien terjadi abses periodontal. Abses periodontal ini juga ditandai dengan kemunculan halus. Oke, jadi pada gigi 15 terdapat pembengkakan ya. Di sini di skenario ditulis ada pembengkakan, terus kemudian keluar nanah. Ya. Terus di sini disebutkan terdapat kerusakan tulang. Jadi dari skenario ini sebenarnya sudah mengarah ke arah abses. Ya. Jadi udah definitif sebenarnya dia langsung ke abses periodontal. Jadi kalau ada case seperti ini, kamu bisa langsung menyebutnya dia abses periodontal gigi 15 dan juga apa tadi positive testing gigi 23 ya. Jadi sebenarnya kalau kamu tidak menyebutkan periodontal tidak apa-apa ya. Jadi karena di sini dia sudah lebih spesifik ke gigi 15 dan ke gigi 23. Kecuali kalau dia menanyakan misalnya apa diagnosis secara umum gitu ya, nah baru bisa periodontitis kronis, kemudian disertai tadi abses periodontal dan persensitif testing. Oke, next lanjut.